Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aful Zora dari kelas IL4607 dengan NIM 1102231551. Saya akan mempresentasikan tentang alam dan manusia. Alam semesta. Alam semesta adalah ruang di mana di dalamnya terdapat kehidupan biotik maupun abiotik serta segala macam peristiwa alam yang dapat diungkapkan maupun tidak. Keterkaitan Islam dan alam semesta yaitu adalah jagat raya ini adalah sebuah massa atau susunan unsur-unsur itu berada dalam perbentangan, sehingga alam semesta dalam perspektif Al-Quran dapat dipahami sebagai perbentangan unsur-unsur yang saling mempunyai keterkaitan. Pada hakikatnya, alam semesta haruslah dipahami sebagai wujud dari keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab alam semesta dan seluruh isinya serta hukum-hukumnya tidak ada tanpa keberadaan Allah yang Maha Esa. Kedua, itu adalah manusia. Manusia adalah makhluk hidup yang memiliki akal dan budi. Manusia menurut pandangan Islam adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang memiliki unsur dan daya materi, yang memiliki jiwa dengan ciri-ciri berpikir, berakal, dan bertanggung jawab pada Allah Subhanahu wa taala, yang diciptakan dengan memiliki akhlak. Proses penciptaan manusia. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14, manusia diciptakan dari saripati tanah, lalu saripati tanah itu dijadikan air mani. Air mani menjadi segumpal darah menjadi segumpal daging. Segumpal daging menjadi tulang berulang, lalu tulang berulang itu dibungkus dengan daging. Kemudian dijadikan makhluk yang berbentuk lain. Potensi dan sifat dasar manusia. Manusia hakikatnya manusia memiliki potensi. Menurut pendidikan Islam, adalah manusia telah dibekali dengan potensi dasar berupa jasmani, yaitu berupa pendengaran, penglihatan, akal, ruh, yang masih perlu pengembangan untuk bekal hidupnya semenjak kelahirannya. Perkembangan ini dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah. Proses pengembangan ini akan berlangsung seumur hidup dan bertujuan untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi potensi dasar tersebut dipengaruhi oleh lingkungan. Dalam proses pengembangan potensi, pendidikan Islam juga meletakkan prinsip kebebasan dan demokrasi yang memungkinkan manusia untuk berkreasi mengembangkan potensinya. Akan tetapi, kebebasan ini terikat dengan norma atau aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat dan norma agama. Sifat-sifat dasar manusia itu yang pertama ialah adalah lemah. Dalam surah An-Nisa ayat 28 dikatakan, Allah hendak memberikan keringanan kepadamu karena manusia diciptakan lemah. Sejatinya manusia itu lemah karena yang maha memiliki kekuatan, menguatkan, dan yang cukup kuat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hanya kepadanya lah kita meminta kekuatan. Yang kedua yaitu adalah tergesa-gesa. Tercantum dalam surah Al-Isra ayat 11, dan manusia berdoa untuk kejahatan sebagaimana ia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa. Padahal proses yang dijalankan dengan tergesa-gesa tidak akan baik dan maksimal hasilnya. Maka jangan sampai kita menjadi manusia yang mau yang agak gampangnya saja, tidak mau berproses dan bersabar. Yang ketiga itu berputus asa. Dijelaskan dalam surah Al-Isra ayat 83, dan apabila kami memberikan kesenangan kepada manusia, niscaya dia berpaling dan menjauhi diri dengan sombong, dan apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa. Baiklah, seperti yang saya bilang sebelumnya, manusia memiliki tiga sifat dasar, yaitu lemah, tergesa-gesa, dan berputus asa. Tugas manusia. Sebagaimana Allah di muka bumi ini, manusia sudah sepatutnya mengingat tugas utamanya, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah tidak saja terpaku pada ritual sholat dan zakat, akan tetapi segala sesuatu yang awalnya dilandaskan karena Allah, ia bisa menjadi ibadah. Jadi seperti yang dijelaskan dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Peran manusia. Pertama, manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Tolak ukur peran ini adalah tauhid. Kedua, manusia sebagai makhluk sosial. Barometer peran ini adalah sikap egalitarianisme, tolong-menolong, dan toleransi. Ketiga,
peran sebagai khalifah fil ard, yang merupakan pengejawantahan dan peran profetik manusia. Untuk menjalankan dua peran di atas bukanlah hal yang mudah. Untuk itu Allah membekali manusia dengan potensi. Dengan bekal potensi itu manusia bersedia menerima amanat tersebut, sehingga memungkinkannya mampu mengemban amanat itu. Fungsi manusia. Manusia mempunyai fungsi yang ideal yang harus dijalankan, yakni memakmurkan bumi, mendiami dan memelihara serta mengembangkannya demi kemaslahatan hidup mereka sendiri, bukan mengadakan pengrusakan di dalamnya. Baiklah, sekian presentasi saya dalam tugas besar agama ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.